البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. عندك يا فيصل siapa yang lebih bagus fisiknya, Nabi Yusuf ataukah Nabi Adam? Nabi Adam. Alasannya? Karena penduduk surga dalam bentuk Nabi Adam. Baik. Berapa persen kebagusan yang diberikan kepada Nabi Yusuf dibandingkan penduduk dunia? Atau berapa bagian kita? Tak usah persen-persenan. Setengah, baik. Setengah kebagusan dari penduduk dunia. Baik. Dan faedah berhubungan dengan perbandingan antara beliau dan Adam, faedah bagus untuk diingat-ingat pendalilannya. Lianna ahlal jannah ala surati. Ini yang menjadikan kita merajihkan bahwasanya Adam ajmal. Adam itu lebih bagus dari siapa? Fisiknya, penciptaannya. Jelas. Sekarang kita masuk pada poin berikutnya. Udhkur thalathatan minal anbiya atahumullahu an-nubuwwata wa hum shighar. Sebutkan 3 dari kalangan para nabi yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenabian dalam keadaan mereka masih kecil. Dan tentunya ini keutamaan yang besar, menunjukkan bahwasanya kemampuan anak berbeda-beda. Allah Subhanahu wa taala berikan kepada sebagian hambanya dalam kondisi masih kecil. Untuk apa? Untuk mendapatkan wahyu. Di sini ada faedah bagi kita juga, dalam mendidik anak. Jangan kita pukul rata. Jangan kita saklek dengan teori umur sekian tidak boleh sekian, umur sekian jangan dipaksa. Kalau kita melihat kecondongan anak ada suka untuk ilmu, maka sudah digenjot. Ditimbulkan semakin suka, bukan maka dihalangi. Jangan khawatir, nanti khawatir otaknya tidak kuat. Kalau dia belajar dengan penuh senang, maka ini pertanda baik. Karena apa? Karena anak-anak itu kalau sudah senang dengan perkara, maka akan cepat masuk. Di sinilah orang tua yang harus jeli, yang bisa membedakan anaknya masing-masing. Karena anak-anak itu tidak bisa dipukul rata. Ada anak yang kecil sudah bisa diberi tugas. Kalau memang sudah bisa diberi tugas, tinggal ditertibkan. Ditertibkan, diatur, kemudian dicek. Biidznillah azza wa jalla akan tercapai kebaikan.
baguskan sebagian anak-anak kecil untuk mereka apa? Diberi nubuwah dalam keadaan masih kecil. Nah, mereka itu yang pertama Yusuf alaihi salatu wassalam. Yang pertama Nabiullah Yusuf. Yang selain fisik bagus, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau juga apa? Hati yang bagus. Ini yang semakin menambah kebagusan seorang hamba. Tidak ada faedah alhamdulillah fisik sebagus apapun tanpa diiringi bagusnya hati. Karena yang menjadi fokus pandangan Allah Subhanahu wa taala pada seorang hamba yaitu pada hati dan amalan. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Hati siapa ini? Indah Ahmad. Hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Indah man? Indah Muslim. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati-hati kalian dan amalan kalian. Fisik akan semakin bagus tatkala hatinya bagus. Makanya perbaiki sumbernya ini, perbaiki hati. Dan sehingga akan terpancar kebaikan pada diri orang tersebut. Inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wa hiya al-qalb. Ya, ada segumpal daging di tubuh kita ini. Apabila bagus maka bagus jasadnya secara keseluruhan, tapi bila buruk maka buruk jasadnya secara keseluruhan. Walaupun dia poles dengan berbagai macam polesan, dia operasi dengan berbagai macam cara, tidak akan menjadi bagus karena hatinya sudah jelek. Nah, hadis siapa ini? Indah Nabi. Inna fil jasadi mudghah Na'am, hadis Nu'man bin Bashir muttafaqun alaih. Dan kita kembali kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berikan kenabian dalam keadaan beliau masih kecil. Dalilnya apa sekarang? Wa dalilu qauluhu ta'ala falamma dhahabu bihi wa ajma'u an yaj'aluhu fi ghayabatil jubb wa awhayna ilayhi latunabbi'annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'urun. Nah, tatkala saudara-saudaranya membawa Yusuf alaihi salatu wassalam dan mereka bersepakat untuk memasukkan Nabi Yusuf yang saat itu masih kecil ke dalam sumur, dan kami pun wahyukan kepada dia akan memberikan berita tentang perkara yang mereka lakukan ini dalam keadaan mereka menyadarinya. Syahidnya khalifillah wa awhayna ilaihi, Allah wahyukan kepada Nabi Yusuf. Wa hadza kana fi sighari, dan ini terjadi di waktu beliau masih kecil. Masih kecil. Nah, karena iri yang ada pada saudara-saudara Yusuf sehingga rela ikhwanillah memasukkan saudaranya sendiri ke sumur.
dan sifat iri, atau dalam istilah syar'i hasad, perkara yang banyak-banyak kita meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang apabila telah merasuki seseorang, akhwanillah, menjadikan seorang yang berilmu hilang ilmunya, seorang yang soleh hilang kesolehannya, seorang yang penyantun hilang santunnya, karena hasad. Hati-hati. Dosa yang pertama kali terjadi alhamdulillah dikarenakan hasad, yaitu tatkala iblis enggan untuk sujud kepada Adam, karena hasad di antaranya, hasad kepada Adam alaihi salam. Dan para ulama menyebutkan di antara golongan yang paling banyak terjadi hasad padanya dua golongan, maka ingat-ingat ini. Karena kita termasuk golongan dari dua golongan tersebut, yaitu di antara para penuntut ilmu, yang kedua di antara para pedagang. Nah, ini golongan yang paling banyak hasad terjadi di kalangan mereka, di kalangan para penuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu, ikhwanifillah, perkara yang banyak dicita-citakan manusia. Dan ketika seorang mendapatkannya, manusia menjadikan mereka rujukan, mata-mata terarah kepada mereka, kehormatan diberikan pada mereka. Ini yang banyak menimbulkan hasad. Maka hati-hati dari sifat ini, alhamdulillah. Kapan saja kita tumbuh rasa benci saudaranya, hafalannya lebih banyak, jengkel, ada perasaan tidak suka. Saudaranya mendapatkan kebaikan dari sisi pemahaman yang bagus, ada perasaan jengkel, tidak suka, berarti engkau telah tertimpa penyakit hasad. Maka minta perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dan minta pertolongan agar bisa menghilangkannya. Kenapa? Karena hasad hanya akan membuat kita celaka saja. Demikian pula para pedagang. Para pedagang melihat teman sesama penjual lebih laris, dia jengkel, tidak suka, berarti ada hasad pada dirimu. Maka hati-hati. Minta perlindungan pada Allah dari waswas syaitan. Berkuat tawakal bahwasanya rezeki yang Allah tetapkan mesti akan sampai, tidak akan meleset, tidak akan tertukar. Seandainya itu rezeki kita, tidak akan tertukar kepada tetangga sebelah, walaupun sama-sama dagangannya. Maka wajib hati-hati para penuntut ilmu dan para pedagang, untuk terus-menerus berjaga-jaga dari termasuki penyakit hasad tersebut. Karena memang penyakit itu banyak sekali menjangkiti mereka. Walaupun di golongan-golongan yang lain juga ada, tapi dua golongan ini alhamdulillah yang paling banyak terjadi padanya. Na'udzubillahi minal hasad. Dan termasuk di antara akibat hasad ini, sehingga tidak ingat lagi saudara, tidak ingat lagi teman. Saudara sampai rela untuk memasukkan saudaranya ke dalam sumur. Kenapa? Karena hasad. Juga faedah besar pada kisah Nabi Yusuf bersama saudara-saudaranya, alhamdulillah, bagi para orang tua. Bagi para orang tua, tatkala ada kecondongan untuk mencintai salah satu putranya dari yang lain, jangan sekali-kali ditunjukkan hal tersebut di depan anak-anaknya. Walaupun rasa cinta, alhamdulillah, sesuatu yang tidak mungkin kita bisa samaratakan, ya tidak. Yang Allah perintahkan kepada kita untuk menyamaratakan dalam pemberian, dalam nafkah. Tapi rasa cinta, sayang kepada salah satu dari mereka terkadang tidak dipungkiri, ada yang lebih
ada yang kurang. Tapi jangan sekali-kali ditunjukkan hal itu di depan anak-anak yang lain. Kenapa? Karena itu akan memicu tumbuhnya hasad kepada saudaranya. Nah, memicu tumbuhnya hasad kepada saudaranya. Sebagaimana tatkala saudara-saudara Yusuf melihat Yusuf diutamakan oleh orang tuanya. Mereka melihat gelagat itu, walaupun kita yakin Nabiullah Ya'qub akhwanifillah berusaha untuk tetap menunjukkan yang terbaik. Tapi mereka bisa melihat dengan qalilah-qalilah sehingga timbul hasad yang besar pada diri anak-anak yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah Nabi yang mulia ini dalam satu surat penuh. Bahkan surat Yusuf al-Fatihah satu surat yang panjang, dan kalau antum baca ada di situ penjelasan tentang ahkam. Tidak ada penjelasan tentang ahkam. Tapi padanya ibrah yang mendalam. Para ulama mengarang kitab khusus sebagiannya untuk apa? Menggali ibrah dan pelajaran dari kisah dalam surat Yusuf ini. Nabi yang kedua yang Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai nabi dalam keadaan masih kecil, Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Isa bin siapa? Nabi Muhammad. Siapa bapak Nabi Isa alaihi salatu wassalam? Muhammad Shahir. Tain. Jadi sunni. Isa ibnu Maryam. Allah Subhanahu wa taala berikan kekhususan untuk Nabi yang mulia ini, di mana beliau lahir tanpa bapak. Dan kita wajib beriman tentang hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan ditiupkannya ruh kepada Maryam alaihi salatu wassalam, wa nafaqa fiha min ruhi. Pada hadits yang datang dari Ubadah bin Samit dan yang lainnya. Dan kisahnya masyhur, karena anak kecil jangan sampai tidak tahu. Isa alaihi salatu wassalam, wa dalilu qawluhu ta'ala fa asyarat ilaihi qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya qala inni 'abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Maka tatkala Maryam alaihissalam melahirkan sang putra dalam keadaan tanpa bapak, yang saat itu beliau sangat bersedih sampai-sampai berharap kematian daripada apa? Daripada menerima keadaan yang seperti itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala berikan kekokohan kepadanya, sehingga tatkala mendatangi kaumnya, dia diperintahkan untuk bernadar, tidak akan berbicara dengan seorang pun. Sehingga tatkala ditanya bagaimana pertanyaan yang diajukan oleh kaumnya, indahnya Umair, ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin fama kanat ummuki baghiyah. Wahai saudarinya Harun, bapakmu itu bukan seorang laki-laki yang jelek,
ibumu juga bukan seorang pelacur. Kenapa engkau mendatangkan seorang bayi tanpa bapak? Karena yang lumrah pada manusia ya keduanya demikian. Maka kalau seandainya yang membela diri adalah Maryam, tidak akan ada yang akan percaya, ya tidak. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pembelaan kepada wali di antara wali-walinya. Ada yang rajih Maryam akhwanillah bukan nabiyah. Ada khilaf panjang di kalangan ahli tafsir apakah Maryam masuk kategori nabiyah atau tidak, sehingga ada nabi perempuan. Yang rajih tidak ada nabi dari kalangan perempuan. Tapi dia seorang wali di antara wali-wali Allah yang mendapatkan ilham. Maka fa'asyarat ilai, beliau pun mengisyaratkan kepada si bayi dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang disebutkan di sini. Fa'asyarat ilai, maka Maryam pun memberikan isyarat kepada bayinya. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Mereka menjawab, bagaimana kami akan berbicara dengan seseorang yang masih berada di ayunan, masih bayi, baru saja lahir bahkan. Qala inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Maka ternyata sang bayi mampu menjawab, aku adalah hamba Allah. Allah berikan kepadaku Alkitab dan Allah jadikan aku sebagai nabi. Wa ja'alani nabiyya dalam bentuk fi'il madhi. Nah, jadi Allah angkat beliau menjadi nabi dalam keadaan masih bayi. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Keutamaan yang Allah berikan kepada siapa saja Dia kehendaki. Sehingga seandainya Allah inginkan seorang hamba mencapai keutamaan, maka itu mesti tercapai. Sehingga minta keutamaan pada Allah. Minta keutamaan pada Allah. Jangan mengandalkan kepada diri sendiri. Seorang mendapatkan kesulitan belajar, kesulitan memahami bahasa Arab, kesulitan memahami nahwu, kesulitan memahami ilmu-ilmu alat yang lain, atau kesulitan pada perkara dunia, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Dan karena Allah Subhanahu wa taala di tangannya semuanya apa? Semua kebaikan. Biyadikal khair, di tanganmu ya Allah semua kebaikan. Kemudian yang ketiga, Nabi Allah Yahya alaihi salatu wassalam, dan ini telah kita bahas. Wa dalilu qaulihi ta'ala wa atainahu al-hukma sabiyya. Setelah Allah perintahkan kepada Yahya, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah. Wa Yahya, ambillah Alkitab itu dengan kuat, jangan lemah, tapi sungguh-sungguh. Dan kami berikan kepada dia al-hukm. Berikan ilmu tentang Alkitab. Juga terkandung di dalamnya akhwanillah penetapan beliau sebagai nabi dalam keadaan beliau masih sabi, masih kecil. Dan pembahasan tentang sabi, batasannya, kita lewati beberapa waktu yang lalu dalam lisan syariat atau dalam dalil-dalil syar'i. Kita bisa memahami bahwasanya kategori sabi dari berapa sampai berapa, apa menjelaskan? Dari lahir, semenjak lahir sampai apa? Sampai menjelang balik. Karena kalau sudah balik maka dia telah keluar dari istilah sabi. Sebagaimana dalam hadis, rufi al-qalam an-thalatha, diangkat pena dari 3 golongan. Di antaranya apa? Anis-sabi hatta yablugh, dari seorang anak sampai dia balik. Berarti kalau sudah balik hilang namanya istilah sabi, bukan sabi lagi. Baik, barakallahu fiikum, nasallallahu alaihi